Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Sehat. Oke, perkenalkan nama saya Juliana Tompodung, bisa dipanggil Juli. Saya salah satu pengurus PMSM di Divisi Standarisasi, Kompetensi, dan Sertifikasi SDM. Terima kasih Om Pam. Oke, malam hari ini HR Meet topiknya adalah efektivitas implementasi, standarisasi, dan sertifikasi MSDM. Acara ini tentunya bisa terselenggara berkat BINUS yang sudah menyediakan tempat buat kita semua. Terima kasih buat BINUS. Dan juga didukung oleh Arkademi serta Darwin Box. Dan malam hari ini secara khusus kami juga berterima kasih buat Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir untuk melihat seberapa sih efektivitasnya standarisasi dan sertifikasi SDM ini. Apakah Bapak Ibu di sini semua sudah sertifikasi, sudah ikut sertifikasi? Belum semua ya, ada yang belum. Ya, kalau mau ikut sertifikasi nanti bisa daftar hari ini, bisa daftar ke Ibu Selo atau Ibu Friska. Daftar hari ini dapat diskon 20%. Hari Senin harga naik. Oke. Para pembicara kita, narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Amir Syarifuddin dari Kemnaker Republik Indonesia dan juga Pak Aji Martono, Komisioner BNSP. Terima kasih untuk sektor perekonomian ya Pak. Dan tentunya Pak Herianto Agung Saputra, Ketua Umum PMSM Indonesia, dan Pak Pambudi Sunarsihanto, HR Director Kapal Api, dan juga mantan Ketua Umum PMSM, gitu ya Pak ya. Baik, oke. Dan acara ini tentunya kita akan berbincang-bincang, nanti akan dipandu oleh moderator kita yang sangat ternama di Santero PMSM, Mas Hakim, pengurus PMSM, Divisi Learning and Development. Beliau juga sebagai trainer dan asesor BNSP. Ya, demikian kita akan mulai acara kita. Tapi sebelumnya, karena lagi banyak nih, kita boleh berfoto dulu bersama. Masih segar ya? Boleh ya, Bapak Ibu. Fotonya, seksi foto yang mana? Seksi dokumentasi. Pris, gimana fotonya, Pris? Oke. Iya, iya. Yang di depan berdiri, yang di belakang berdiri, yang di depan duduk. Motonya dari sini kan? Ya. Ah, Siap. Ada siapa yang mau? Kalau mau pakai kamera belakang gitu ya, Kang Budi. Kang Budi yang baru. Siap. Bangun, ini biasa lewat belakang ya. Iya, ayo sudah bisa bangun kan? Di sananya agak. Ya, boleh bergeser. Ya. Agak tinggi ya. Ada beberapa handphone. Berdiri. Kompeten. Salam kompeten loh. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten ya. Checklist. Ya, Ya. kompeten. Oke, terima kasih. Ya, isi dulu. Nggak ada hair? Oke. Baik, Bapak Ibu. Langsung aja. Siap. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi saya undang Mas Hakim untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, silakan foto-foto awalnya mau keluarin kameranya. Saya post dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah lupa umum ya?
Selamat pagi ya. Terima kasih sebelumnya buat bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu, member PMSM, baik yang sudah join maupun yang belum join. Yang belum join silakan, nanti di depan ada form yang harus diisi. Dan jangan lupa pakai kris kita terima juga ya, yang belum jadi member gitu. Selamat malam Pak Amir, Pak Haji, Pak Daris, selamat malam. Terima kasih banyak waktunya Pak pada hari ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, kita akan sedikit penjelasan apa itu PMSM Indonesia. Kadang-kadang ada yang salah ya menyebutkan PMSM jadi PSM SMS gitu. Kita bukan klub sepak bola bukan ya, tapi kita adalah asosiasi HR. Dan untuk PMSM Indonesia nanti akan dijelaskan oleh seseorang yang sudah malam melintang di dunia maya dan juga di dunia gelap. Yaitu kita panggilkan saja Bapak Hadi Ustadz Mukarram. Pak Hadi jangan lama-lama Pak ya. Baik, thank you Pak Hakim. Bapak Ibu silakan bisa lihat layar di depan. Udah selesai. Oke. Oke, thank you. Sambil menyelam makan apel. Ya, ada Kang Dudi ya. Selamat malam great people ya. Baik, Bapak Ibu, jadi tadi Mas Hakim sudah menjelaskan ya sedikit tentang PMSM. Jadi jangan salah sebut ya, karena banyak di antara kita yang belum familiar dengan PMSM itu salah sebut tuh. Ya, jadi seperti klub sepak bola. Oke. Ini yang gimana nih, Mas? Oke. Nah, inilah jadi kita bukan klub sepak bola, tapi kita adalah asosiasi perhimpunan ya orang-orang yang peduli terkait dengan sumber daya manusia ya, dan merupakan salah satu organisasi terbesar dan kami memiliki badan hukum resmi di Indonesia. Next. Ya, nah ini adalah sejarah panjang kami dimulai dari tahun 1978 sampai malam ini, sampai detik ini PMSM tetap eksis, tetap berdiri, memberikan kontribusi ya bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Oke. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, saat ini teman-teman sekalian kita punya kepengurusan baik itu di tingkat pusat DPP PMSM kita menyebutnya, DPD sampai kemudian DPC. Kita lihat ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Malang, Pasuruan dan Sulawesi Selatan sebarannya. Ya, oke, next. Ya, ini adalah pengurus inti PMSM Indonesia. Ya, silakan di screening kira-kira siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Herianto Agung Putra, Ketua PMSM kita, yang berkenan berdiri Pak Heri. Lalu kemudian ada Wakil Ketua 1 Ibu Bernadette. Ya, dan itu baru ganti nama Ibu, sebenarnya namanya Rata ya. Galuh Spam. Oke ya. Ada Pak Bambang Yapri, Wakil Ketua 2. Ya, oke. Lalu kemudian Paul yang belum hadir ya. Lalu kemudian ada anak Sigit Saputra sebagai sekjen, lalu Andre Simbolon sebagai sekjen 2, Bu Muli Katambo Bendahara, dan Ibu Alia yang belum hadir ya. Oke, next. Nah, ini adalah struktur organisasi kita yang periode 2022 sampai 2025. Oke, next. Dan beberapa ini kegiatan-kegiatan kami yang meliputi semua aktivitas-aktivitas di bidang human resource ya, mulai dari industrial relation, talent acquisition, organization development, kemudian DEI, kemudian macam-macam ya, kesehatan mental ya, Bapak Ibu yang malam hari ini barangkali merasa kurang-kurang sehat mental ya. Bisa lah Mas Hakim ya, ngeliat Mas Hakim langsung sembuh kayaknya. Oke, nah ini adalah aktivitas-aktivitas kita selama tahun 2024 ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini kita full padat aktivitasnya ya. Next. Oke. Lalu apa saja keuntungan yang kemudian Bapak Ibu dapatkan apabila bergabung menjadi anggota kami? Next. Nah ini ya, kita membagi keanggotaan kita, ada corporate membership terdiri dari kategori platinum, gold, silver ya, dengan iuran per tahun Bapak Ibu lihat, dan dengan benefitnya ini ya, termasuk kalau misalnya secara korporasi Bapak Ibu bergabung dengan kita, Bapak Ibu pengen nih korporasinya, kita pengen tahu dong dengan isu-isu ketenaga kerjaan kita pada hari ini apa aja sih. Bapak Ibu pengen mendapatkan sesi yang lebih private gitu ya, karena kalau misalnya publik kan rebutan pertanyaannya tuh, Bapak Ibu pengen ngundang nih expert-expert dari PMSM untuk memberikan pencerahan ya, sehingga pertanyaannya lebih puas. Kita bisa memberikan fasilitas untuk ya, bisa kita lihat di sini ya, ada mentoring, advisor dan seterusnya. Oke, aku balik lagi. Iya. Next, ya. Jadi, tapi selain korporasi, kita juga siap menerima Bapak Ibu yang ingin menjadi keanggotaan kami secara individual, ya.
ini dengan jumlah apa namanya iuran Rp500.000 per tahun. Bagi mahasiswa juga, teman-teman yang hadir saat ini masih berstatus mahasiswa juga bisa dengan iuran Rp150.000. Termasuk kalau ada orang dari luar negeri yang akan menjadi atau tertarik dengan dunia ke human resources di Indonesia, itu juga bisa menjadi anggota kami. Next. Ya, ini adalah corporate membership kami saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, next. Bapak Ibu, ada yang belum jadi anggota PMSM? Saya minta sekarang juga keluar kan HP-nya maksudnya. Keluarkan HP-nya, silakan scan ini untuk join bersama-sama kita untuk memajukan dunia sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sukses buat kita semua. Coba tepuk tangannya yang serentak gitu. Saya tangan yang tadi. Nanti tepuk tangan aja kalau disuruh gitu ya. Baik, teman-teman semuanya yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Muhammad Soleh Al-Hakim, dipanggilnya Mas Hakim aja. Kadang-kadang dipanggil Al, punya adik namanya L, yang bungsu namanya Dul. Dan saya juga trainer Pak, sama asesor BNSP, boleh sedikit bangga, iya. Sebenarnya diajak jadi wamen kan. Dan malam ini temanya adalah memang efektivitas implementasi, standarisasi, dan sertifikasi MSDM. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang bersertifikat. Oh, sombong. Mentang-mentang baru kemarin dinyatakan kompeten. Ya, sombong. Nanti kita minta Om Pam untuk memberikan 1.000-2.000 kata untuk apa sebenarnya perasaannya setelah dinyatakan kompeten ya. Nah, ini memang karena kita mensupport, PMSM Indonesia adalah mensupport program pemerintah sesuai dengan surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 115 tahun 2022 bahwa semua pemberlakuan wajib sertifikasi untuk pelaku MSDM. Yang belum sertifikasi angkat tangan? Silakan boleh keluarkan bolpennya untuk menulis. Oh ya, oke. Nomor rekening udah masuk katanya gitu ya. Baik, terima kasih Juli. Dan kita ada sponsor juga yang sudah mensponsor kita malam hari ini, dan sponsornya juga luar biasa sekali, ada dari Arka Akademi, takut serbu salat, tepuk tangan dulu buat Arka Akademi. Lalu kemudian dari Darwin Box juga luar biasa sekali, terima kasih. Dan kita akan mendengarkan apa sih Akademi itu. Ya, teman-teman dari Akademi mana? Ada, ini dia. Dan yang akan memberikan presentasinya adalah mantan vokalis Yovie dan Bimo. Silakan masuk Mas. Iya, sini. Jadi udah lama gak nyanyi, jadi ya. Satu lagu ya Mas ya. Janji Susi, masih ingat ya? Aduh, iya. Ya, malu sebenarnya saya. Kalau Yovie ini janji suci ya. Ini saya nggak harus nyanyi kan? Nggak harus nyanyi. Oke. Silakan. Oke. Kalau ini saya lebih pengalaman pegangnya daripada yang ini ya. Gitu. Oke. Udah nyala. Oke. Selamat malam. Senang sekali bisa bergabung di acara PMSM dan Akademi. Tenang aja Mas. Ternyata sudah menjadi anggota PMSM gitu ya. Jadi nggak usah diajak-ajak lagi, kami masuk sendiri gitu. Jadi kira-kira perkenalkan, saya Aziz selaku Business Operation Manager dari Akademi. Jadi banyak mungkin karena ini kami acara pertama ya bergabung dengan PMSM, mungkin banyak yang belum mengenal dengan Akademi. Apa sih Akademi gitu ya? Jadi Akademi kami sebetulnya adalah online course provider gitu, yang kami berfokus pada profesional. Jadi bukan seperti Bimbel atau seperti EduTech yang lain, tapi kami hanya fokus pada profesional untuk upskill dan sertifikasi profesional. Mungkin cocok ya. Tadi disinggung-singgung tentang sertifikasi. Nah, ini kami juga berfokus pada sertifikasi. Ini sebetulnya apa sih yang kami alami juga di dalam Akademi gitu ya, dari turnover yang tinggi, rendahnya produktivitas, ada non-compliance, dan inefektif di dalam rekrutmen. Lalu ketika kami mendapatkan problem-problem itu gitu ya, kami kemudian kesulitan mencari apa sih ketika mengembangkan organisasi atau bisnisnya, posisi apa yang harus
dicari gitu ya. Apakah requirement-nya sudah mencukupi atau belum dan lain-lain. Sehingga kami akhirnya memutuskan menciptakan namanya Kamus Kompetensi Arkademi, dan itu kami pakai di dalam organisasi kami. Nah, ketika kami membuat kamus kompetensi ini, kami menyadari bahwa ternyata skill kredensial itu yang ada di pasaran itu ternyata tidak semuanya sama, karena tidak semua itu didapatkan dari provider yang betul-betul terlisensi atau terregulasi seperti itu. Nah, dari apa yang kami telusuri di dalam bidang kami sendiri gitu ya, kebanyakan bahwa itu tidak ada lisensinya atau tidak terregulasi, bahkan juga tidak terstandar industri gitu. Jadi ketika ini sebetulnya PIN-nya juga di Arkademi, kami juga mendapati ini adalah PIN yang cukup umum terjadi di Arkademi. Karena itu Arkademi kami ingin coba mengubah dari apa yang terjadi di selama ini gitu ya. Jadi kami membuat sesuatu yang terlisensi dan terregulasi dan juga terstandarisasi. Nah, Arkademi kami sudah terlisensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu sebagai LKP itu. Dari tahun 2020 kami sudah menjadi mitra di Prakerja, dan dari sejak berdiri tahun 2017 artinya sudah masuk tahun ke-7, kami sudah memiliki lebih dari 3 juta users seperti itu. Nah, ketika ngomongin standarisasi gitu ya, apa sih yang menjadi acuan dalam pembuatan course di Arkademi? Nah, kami sekarang berorientasi pada SKKNI gitu ya, sehingga ini menjadi acuan untuk menuju ke sertifikasi profesional seperti itu. Dan trainer-trainernya kemudian kami juga bekerja sama dengan trainer yang memang sudah tersertifikasi dan juga memiliki pengalaman di dalam bidangnya seperti itu. Nah, karena kami fokus pada sertifikasi, tentu di dalam kursus Arkademi juga sudah ada yang langsung bisa sampai ke uji kompetensi di BNSP seperti itu. Jadi online course yang kemudian bisa disinkronisasi dengan ujian kompetensi di BNSP gitu. Selain BNSP, kami juga ada sertifikasi untuk internasional dengan ISTQB gitu ya. Ini yang mungkin untuk teman-teman yang di bidang IT, ini adalah sertifikasi QA gitu. Jadi ada belasan skema yang bisa disertifikasi ISTQB melalui Arkademi seperti itu. Nah, inilah saatnya ketika masa COVID dan sudah menjelang COVID, kemudian banyak request kepada kami, jangan hanya online dong, offline saja, offline juga bisa atau hybrid gitu. Nah, ini kami juga menyediakan tidak hanya online, ketika core produk kami online, tapi banyak juga yang merequest untuk offline, dan kami dengan request itu kami berusaha untuk comply dan menyediakan servisnya seperti itu. Dan ini dibuktikan bahwa kami Arkademi sudah menjadi LKP dan LSP di Arkademi. Jadi jika nanti teman-teman anggota member PMSM gitu ya, ingin mensertifikasi atau memberikan training yang bisa langsung sertifikasi dalam berbagai bidang, kami ada lebih dari 10 kategori training, dan itu bisa langsung untuk menuju uji kompetensi di sertifikasi BNSP. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih teman-teman PSMM. Terima kasih Mas Aziz tadi namanya. Oke, terima kasih banyak. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, langsung ke meja Arkademi di depannya. Di depan ada banyak door prize ya. Langsung, oke. Mari kita kesana semua. Ya. Baik, nah selanjutnya semoga nanti kita kerjasama berlanjut ya Mas Aziz dengan Arkademi, dan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Darwin Box. Apakah sudah siap? Iya, berikan tepuk tangan buat Darwin Box, Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya cuma mau bertanya, ada yang sudah pernah mendengar tentang Darwin Box sebelumnya? Udah, jadi at least kita cukup terkenal ya. Belum menyaingi PNSM gitu ya,
Saya banyak mendengar tentang SM, sampai salah tuh ngomongnya, nggak boleh salah spelling gitu ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Herlina. Saya client advisory dari Darwin Box gitu ya. Saya mau membawakan sedikit gitu ya perkenalan. Kalau dari tadi ngomongnya sertifikasi semuanya gitu ya. Kalau di kita adalah HR Technology, jadi kita mensupport mulai dari hire sampai retire, jadi proses yang ada di HR. Ini saya pencetnya kemana? Yang bawah, oke, sorry. Ini saya bawain sedikit mengenai global trend gitu ya. Kalau misalnya global trend yang bicara dari Mercer gitu ya, itu tentang perubahan teknologi yang terjadi gitu ya. Ada 31% geopolitical sama sosial politik berbicara mengenai impacting yang terjadi di dunia HR gitu ya. Mungkin salah satu yang lumayan impact related sama sertifikasi gitu ya. Kalau di Darwin Box secara sertifikasi kita nggak provide terlalu banyak, tapi kita provide informasi yang bisa membantu para HR leaders mengenai kapan sertifikasi itu perlu dilakukan. Biasa kalau sertifikasi udah di-maintain nih sama orang-orang yang related sama sertifikatnya. Kalau kita lebih maintain kapan sertifikasi itu perlu di-renew, kapan sertifikasi itu expired. Biasa informasi-informasi itu cukup penting karena itu mempengaruhi kelangsungan hidup organisasinya, kelangsungan hidup employee-nya untuk kita bisa maju ke depan untuk lebih baik lagi supaya nggak telat sertifikasi. Terus kemudian setiap orang sudah memenuhi standarnya untuk punya sertifikasi. Nah, dari sisi Darwin Box sendiri, saya cerita sedikit gitu ya tentang kenapa namanya Darwin Box gitu ya. Jadi Darwin itu ambil dari teori Darwin, jadi evolution. Jadi setiap kali selalu ada perubahan. Terus kemudian di dalam box supaya seperti Pandora Box. Jadi setiap kali di dalam Darwin Box sendiri kita banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Sama seperti di dunia HR, sertifikasi sendiri banyak hal yang baru gitu ya. Di dalam Darwin Box kita juga memenuhi proses-proses yang baru tentang perubahan-perubahan di dalam dunia HR. Nah, di dalam ini ada gambarannya sedikit, kita ada sejak tahun 2015, tapi ada di Indonesia dari tahun 2019. Terus kemudian sekarang kita kurang lebih ada 900 plus global enterprise customer yang sudah menggunakan Darwin Box. Terus kemudian sudah ada 2,2 juta user yang ada di dalam sistem. Terus ada di 116 negara saat ini. Salah satunya di Indonesia. Nah, kita juga masuk di dalam Gartner Magic Quadrant. Terus kemudian ada di Forrester, ada mengenai Darwin Box as a youngest human capital yang masuk di dalam Gartner Magic Quadrant. Terus kemudian di dalam Magic Quadrant sendiri kita juga di-recognize sebagai voice of customer. Salah satu yang secara nominalnya lumayan besar gitu ya, voice of customer. Jadi ini adalah rekomendasi dari customer yang sudah menggunakan Darwin Box. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan Microsoft. Jadi kita di-founding oleh Microsoft. Jadi secara teknologi apa yang dimiliki sama Microsoft saat ini gitu ya, mengenai AI, terus kemudian ChatGPT, hal-hal yang baru mengenai Copilot, itu kita juga lagi kolaborasi untuk masuk ke dalam HR-nya. Jadi secara HR teknologinya kita juga sudah punya background-background mengenai apa yang dimiliki oleh Microsoft. Salah satunya kayak di dalam modul rekrutmen, kerjasama dengan LinkedIn, itu sudah otomatis sudah ada di dalam sistem. Kemudian ini sedikit gambaran tentang Darwin Box. Tadi Darwin Box itu HR platform sebenarnya. Kita mulai proses dari hiring sampai retire. Jadi mulai dari proses, menghilang. Oke, jadi mulai dari karyawannya join gitu ya, mulai dari semua data. Sampai si karyawannya nanti pensiun, termasuk di dalamnya kalau misalnya ada sertifikasi, terus kemudian sertifikasinya mau expire, notifikasi mengenai batasan-batasan setiap karyawan punya skill apa saja, punya kompetensi apa saja, terus kemudian sertifikasi apa yang mereka harus miliki, itu kita maintain di dalam sistem semuanya. Jadi setidaknya secara sistem kita akan membantu para HR leaders gitu ya, untuk tahu hal-hal apa yang perlu di-maintain gitu ya. Terus kemudian sistem juga bisa memberikan alert dan notifikasi untuk membantu mengingatkan kalau misalnya ada hal-hal yang terlewat related sama sertifikasi atau misalnya related sama perubahan-perubahan data karyawan, itu semuanya di-maintain di dalam sistem. Jadi secara modulnya lumayan unik gitu ya, semua ada di dalam core HR, mulai dari core, terus kemudian attendance, cuti, terus performance, rekrutmen,
yang lumayan unik tuh kita ada travel and reimbursement. Jadi dalam travel and reimbursement kita juga maintain di dalam sistem. Terus kemudian selain itu biasa kalau ngomongin mengenai HR itu pasti akan terintegrasi dengan produk-produk lain gitu ya. Nah, integrasinya kita punya top of layer namanya experience layer. Itu yang kita maintain di dalam Darwin Box-nya. Nah, ini adalah kurang lebih customer-customer yang sudah menggunakan Darwin Box secara worldwide. Mungkin ada beberapa logo-logo yang Bapak Ibu tahu gitu ya. Terus kemudian di Indonesia sendiri ini adalah customer-customer yang menggunakan Darwin Box. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai produknya atau misalnya mau tahu lebih detail mengenai produknya, kita punya booth di depan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ke depan juga boleh, kita ada souvenir gitu yang bisa ditukarkan. Kalau misalnya berminat. Terus kemudian ini adalah komitmen kita terhadap di Indonesia. Nah, secara komitmen di dalam Indonesia sendiri yang paling pertama adalah kita punya local data center di Indonesia. Jadi untuk dunia HR kadang-kadang kita tahu beberapa teknologi tapi tidak punya local data center di Indonesia. Tapi walaupun kita worldwide, kita punya local data center di Indonesia, terus kita compliant sama OJK guidance. Jadi aturan-aturan OJK related sama atau policy mengenai data karyawan atau data residensial itu harus ada di Indonesia. Nah, itu kita provide. Terus kemudian kita juga compliant sama aturan di lokal, sama kita localize secara fungsional, itu kita cukup configurable, flexible, scalability, itu yang kita tekankan di dalam sistemnya. Jadi cukup fleksibel. Dari saya kurang lebih itu, Bapak Ibu. Semoga pengenalannya bisa lebih baik mengenai Darwin Box. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hendra, tepuk tangan buat Darwin Box. Terima kasih Bu, semoga berlanjut ya kerjasamanya. By the way, HR-nya Darwin Box sudah sertifikasi? Belum. Nggak apa-apa, nanti ikut ya. Iya, oke. Minum sih dicampur tomat. Apakah masih semangat? Nah, kalau ngomongin pantun ada CPO di sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai untuk talk show malam hari ini. Kita akan panggil pembicara kita. Yang pertama kita akan mengundang maju ke depan, yaitu Ketua Umum KMSM Indonesia. Kita menyebutnya UA, Haryanto Agung Putra, untuk maju ke depan. Monggo. Silakan, mau pilih warna pink, mau pilih warna biru. Kalau pink bisa bergetar, kalau yang biru belum. Yang bergetar. Kemudian yang kedua kita panggil juga yang nanti akan memberikan keynote speaker, yaitu Pak Pambudi Sunarsihanto. Silakan Pak Pambudi. Dan kami juga mengundang dari BNSP, yaitu Komisioner BNSP, Bapak, izin Pak saya panggil yang lengkap ya. Yang belum kali Pak aku bacanya. Nuri Jalan Satrio Aji Martono. Bangga Pak. Alhamdulillah benar. Dan dari Kementerian Tenaga Kerja kami mengundang Bapak Muhammad Amir Sarifudin untuk maju ke depan Pak. Monggo silakan Pak. Dan teman-teman semuanya, nanti kita akan dimulai dengan testimoni cerita bagaimana pentingnya sertifikasi di dunia industri. Dan kebetulan di salah satu perusahaan yang terkenal, saya sekali malam ini tidak ada produknya ya, dari kapal api. Friska, dikirim aja ya. Malam ini nanti beliau akan memberikan kesaksiannya, testimoninya, seperti apa sertifikasi dan seberapa penting buat dunia industri. Nanti juga akan disambut oleh Kang Heri dari bagaimana kita sebagai orang-orang HR menyambutnya. Dan waktu langsung saya serahkan kepada Om Pam. Silakan Om Pam. Nah, ini dia. Belum nyala Om? Iya, biasa kan usah nyanyi juga. Langsung monggo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kapal Api Group mempunyai local data center. Ini bukan promosi ya kali ini ya. Ini acaranya testimoni. Jadi kali ini karena testimoni ya, saya sudah menyiapkan testimoni bukan dari saya tapi dari tim member saya. Silakan videonya ditampilkan.
Ada. Oh. Adalah sebuah hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan menjadikan seluruh karyawan menjadi karyawan berperan di perusahaan tersebut. Sertifikasi HR menurut saya sangat penting karena dengan sertifikasi ini saya jadi punya cara pandang yang lebih luas dan strategi bagaimana para HR mendukung kesuksesan bisnis. Dengan uji sertifikasi HR ini juga membuktikan bahwa saya kompeten untuk menjadi bisnis partner untuk departemen dan bisnis unit. Sertifikat ini dibutuhkan sebagai orang karyawan dan dapat membukti atau reforman bahwa karyawan tersebut memiliki kompetensi yang dilakukan. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah menjalankan sertifikasi hari ini. By the way, saya di sini ditemenin oleh Head of Corporate Communication saya. Tepuk tangan untuk Pak Steve Sanjaya. Pak Steve yang bertanggung jawab dan memproduksi video ini ya. Jujur Pak Steve, jam berapa membuat video ini tadi ya? 5.15. Tiba-tiba jam 5.15 Pak Pam keluar dari rapat Dewan Komisaris. Steve, saya harus pergi ke acara PMSM. Saya lupa bikin video. Dalam waktu 30 menit videonya itu jadi. Tepuk tangan untuk Steve. Anyway, terima kasih. Hari ini kita akan sharing tentang apa sih implementasi, kenapa itu penting. Tentu saja lead by yourself. Sebelum saya memulai program ini, alhamdulillah saya sudah disertifikasi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu dan sudah diperpanjang. Setelah itu baru saya terapkan di sini karena saya pengen melakukan experience-nya dulu, bagaimana rasanya disertifikasi ya, sebelum akhirnya saya mewajibkan kepada semua tim HR saya untuk disertifikasi. Quick one, next slide. You know me ya, tapi saya ingin cerita apa sih yang saya kerjakan di Kapal Api ya. Saya sedang melakukan business transformation, meritokrasi talent management. Mungkin sudah tahu Kapal Api 100 tahun tradisional company ya, tapi kita sekarang sedang mentransformasi menjadi high performing. Talent management dan succession planning, yang penting dong harus sebagai HR harus membantu perusahaan improve profitability. Saya juga memperkenalkan innovative and fun way of working. Setiap Jumat kami melakukan Fantastic Friday. Ada yang stand up comedy, ada yang bermain musik, ada yang magic tentu saja. By the way, Steve udah bisa tampil magic juga. Tepuk tangan untuk Steve dong. Nah, kemudian ada yang kami lakukan, banyak sekali sindroma dari perusahaan di Indonesia. Mereka bilang, kok sulit sekali ya cari karyawan, kok sulit sekali cari orang yang hebat. Yang perlu ditingkatkan kadang-kadang bukan hiringnya, tapi employer brandingnya. Saya mengajak CEO saya keliling dari universitas ke universitas yang top di Indonesia. CEO saya orangnya keren, pintar, lulusan Purdue University ya. Saya ajak ke ITB, saya ajak ke UGM. Intinya meningkatkan branding. Padahal banyak sekali perusahaan di Indonesia yang melakukan kerjaannya dengan baik, banyak sekali kegiatan sosial, tapi mereka lupa karena tenggelam dalam pepatah lama. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan, padi makin merunduk makin apapun itu artinya. Intinya be smart and shut up. Orang Indonesia banyak yang diem. Kita harus ngomong, kita harus mempresentasikan, kita harus menginspirasi apa yang kita lakukan. Saya mengajak CEO saya, CEO Talk ke beberapa perguruan tinggi yang top-top. Kemarin saya bikin manajemen trainee, saya hanya menerima dari 10 perguruan tinggi terbaik dan dari yang negeri, itu pun yang IP-nya harus 3,3 dan kami mendapatkan 26.000 kandidat. Tentu saja harus dengan digital media. Jadi screen pertama dengan IG story, setelah itu focus group, discussion dan lain sebagainya. So my message to all of you, kalau Anda punya masalah dengan hiring, kadang-kadang jangan dilihat di ujungnya, tapi di awal tingkatkan employer branding Anda. Next slide.
Mungkin banyak yang belum kenal kapal api ya. By the way, itu di kanan ada produk-produknya. Jadi saya yakin sebenarnya udah menjadi customer tanpa tahu. Kenapa? Karena kalau di Persib Bandung kami mensponsori ABC ya. Kalau di Surabaya sponsornya kapal api ya. Supaya kalau ketemu nggak berantem. Mereka pikirnya ini beda brand. Tapi sebenarnya kami hulu ke hilir. Ada kebun kopi kami di Toraja. Setelah itu diolah dan dibrunya ada pabrik yang ada di Surabaya, ada yang di Karawang dan ada yang di Semarang. Yang di Semarang yang terakhir itu sebenarnya adalah pabrik yang paling modern, paling besar di dunia dengan artificial intelligence tentu saja. Nah, apa yang membuat itu? Makanya kami nomor 1 di Indonesia. Mungkin semua udah tahu. Tapi banyak yang nggak tahu. Market share kami itu 60%. Jadi dari 3 cangkir kopi yang Anda minum, itu 2 dari pabrik kami. 16.000 karyawan. Kami ini nomor 3 terbesar di dunia untuk produsen kopi. Terakhir nih yang keren. Kami ekspor ke 68 negara. Saya sengaja nambahnya setelah 68 harus langsung 2 menjadi 70. Karena kalau saya bikin presentasi dengan 69 negara, nanti Om Roma langsung mikirnya beda. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya 68. That's what we are doing. Dan itulah tentu saja membesarkan perusahaan seperti ini yang sangat penting dengan peranan dari human capitalnya. Next slide. Oh ya, by the way, kalau ingin tahu betapa besarnya seberapa volume dari penjualan kami dengan angka-angka tadi, alhamdulillah tahun lalu kami tutup revenue kami di angka 26T per tahun. Apa artinya? Tentu saja, makasih banyak. Tentu saja berkontribusi pada masyarakat, pada karyawan, dan pada pembangunan bangsa. Pajaknya bisa dihitung kira-kira berapa, kira-kira begitu kan. Nah, saya akan mengulang dan mengulang terus. Ada model ini yang akan saya share terus menerus. Ini terus terang ada bapaknya dunia HR seluruh dunia, namanya Om Dave Ulrich. Dia ngarang mungkin udah 16 buku, tetapi baca yang paling penting tetap buku yang pertama, di mana dia memisahkan role HR dari 4 role. Saya saking ngefans sama dia, saya pernah ikut trainingnya dia di Singapura, pernah ikut trainingnya di London, sampai advance kelasnya itu di rumahnya sendiri. Jadi dia bikin advance class dan itu harus ke rumahnya sendiri. Dan saya pernah ikut di 3 tersebut. Tapi yang dia sampaikan memang sangat menarik, bahwa HR itu ujung-ujungnya pertama harus menjadi strategic partner. Namanya strategic partner bagi bisnis. Of course saya ngerti Anda harus melakukan compensation benefit, ngitung cuti, ngitung gaji, install dan implement Darwin Box, betul ya? Mengajarkan orang untuk menggunakan Arkademi, tentu saja. Saya sudah melakukan tugas saya dengan baik ya. Panitia ribut aja. Om, jangan lupa sebut nama-nama sponsor. Siap. Aduh panitia dong. Anyway ya, memang itu tugas kalian semua. But remember, in the end of the day, business is business. Business is about profitability. Berarti apa tugas kita untuk meningkatkan profitability? Saya tahu semua punya banyak agenda. Talent management, employee engagement, sustainability, dan lain sebagainya. Let me tell you one thing. Semuanya itu nggak ada gunanya kalau perusahaan Anda bangkrut. Realitinya begitu. Dan Anda mau ngomong apapun, kalau bangkrut, Anda berhenti bermanfaat bagi karyawan dan masyarakat sekitar Anda. Terus terang itu yang terjadi. Nah, makanya banyak kadang-kadang nanya setiap kali, Om Pam ngapain sih masih kerja umur 56 tahun? Bagi yang belum tahu, alhamdulillah 3 anak saya dapat beasiswa semua, so I'm okay. Tapi kenapa sih Om Pam kerja lagi, pindah dari Bluebird, pindah pergi ke kapal api? Karena ibu saya mengajari saya, almarhumah, bahwa hidup itu bukan hanya untuk mencari makan. Hidup itu mencari makna dari kehidupan. Seberapa besar Anda bermanfaat. Alhamdulillah di kapal api ada 16.000 karyawan. Berarti kalau mereka punya 1 istri dan 3 anak, mungkin ada 64.000 yang bergantung kehidupannya.
Bukan hanya itu, penjual-penjual kopi keliling, penjual kopi di pasar, dan yang lain sebagainya. Apa yang kami lakukan itu mempengaruhi kelangsungan nafkah dari ratusan ribu nyawa, ratusan ribu manusia. Berarti Anda harus jadi strategic partner. First thing first. Dan di situ bedanya HR yang menjadi strategic partner dan yang tidak. Kalau udah kayak Om Heri, kayak saya, kayak Om Dudi, pasti ngerti. Karena kita setiap hari mainnya sama board of director. Director keuangan, director utama, CEO, CFO, dan lain sebagainya. Nggak ada lagi yang ngomong bagaimana caranya melakukan machine learning untuk talent management. Intinya profitability. Your job is how you help you to improve profitability. Nah, problemnya banyak sekali ya yang masih datang dengan pendekatan teoritis, mau dari universitas, dosen atau apapun, which is great, tapi lupa menghubungkan itu dengan profitability. Makanya mulai sekarang wajib hukumnya menurut saya orang HR ikut MBA. Kenapa MBA atau MM? Karena di sana Anda belajar sales, marketing, finance, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Nah, berarti apa yang terjadi? Setelah strategic partner, semua bisnis harus berubah. Berarti Anda harus menjadi change agent. Setelah jadi change agent, Anda menjadi employee champion, mewakili suara karyawan ke sana dan tetap jadi admin expert. Saya juga masih bermain-main dengan Excel setiap hari, tapi ingat ujung-ujungnya Anda adalah strategic partner. Next slide. Nah, berarti apa? Dalam strategi perusahaan, lihat itu. Di sini ada pentingnya poin-poin yang saya sebut tadi, building high performing organization, building agility, dan lain sebagainya. Dan di situ HR mempunyai peranan penting. Nah, salah satunya kemudian bilang, kita mau ngomong bisnis nggak dihormati. Lah, Anda sendiri nggak ngerti bisnis. Nah, Anda sendiri orang komben ditanya industrial relation nggak ngerti. Disinilah pentingnya Anda meningkatkan strategic partner to semua bisnis partner Anda. Makanya pertama kali saya sampai di kapal api, wajib hukumnya Anda ikut sertifikasi. Supaya apa? Jangan sampai orang komben ditanya dikit industrial relation nggak ngerti. Orang industrial relation ditanya sedikit aja tentang OD nggak ngerti ya. Atau lebih parah, HR business partner yang sangat generalis, apa-apa nanya kepada temennya. Nah, you need to know everything. Nah, yang keren adalah sertifikasi ini nanti membuat Anda mengerti segala hal dan Anda bisa menjawab semua pertanyaan itu yang ujung-ujungnya akan membuat Anda dikenal sebagai strategic business partner yang benar-benar mengerti. Berarti apa? Ini masalah yang terjadi di Indonesia. Saya mengamati beberapa profesi dan inilah masalah kita di Indonesia. Yang satu di kanan sana. Di kanan sana itu ada dokter. Dokter itu sertifikasinya begitu strict. Apa artinya begitu strict? Dia sampai-sampai kalau nggak punya sertifikasi dari ID, akhirnya nggak boleh praktek. Padahal di Indonesia sangat kekurangan tenaga dokter. Di pedalaman-pedalaman nggak ada. Ini terlalu strict. Makanya Menteri Kesehatan yang sekarang melonggarkan hal tersebut. Kemudian ada engineer, mereka mulai di medium. Sebaiknya kalau mengkonfigurasi sebuah sistem, Anda harus mempunyai sertifikasi, sekolah dan lain sebagainya. Nah, HR ini dulunya nggak punya sertifikasi sama sekali. Semua orang boleh mengerjakan HR. Lah, Anda ngurusin ribuan nyawa. Anda nggak ngerti sertifikasi HR. Makanya itulah pentingnya bahwa kita mulai memikirkan hal tersebut. Nah, untungnya di sebelah kiri ini ada semua modul-modul di mana Anda at least mengerti sedikit apa yang Anda lakukan. Benefitnya jelas akhirnya. Satu, knowledge, skills, experience-nya bertambah. Tadi lihat kan 3 tim member saya, Diana, Andre, dan Yemima yang semuanya merasakan manfaatnya. Boost in job performance through learning. Jadi performance-nya juga naik sejak itu. Komitmen dan kredensialnya naik, mereka sendiri job value-nya naik. Nah, ini problem bagi perusahaan. Kalau mereka job value-nya naik, terus bagaimana bagi perusahaan? Ya nggak ada masalah, let's compete. Bagi saya sih nggak ada masalah bahwa anak buah saya makin pinter. Kalau dia benar-benar pinter, saya akan retain. Kalau dia keluar, saya harus ikhlas, berarti dia bukan bagian yang saya retain.
Kira-kira demikian. So, adalah bagus sekali dengan melakukan. Dan terutama bagi bisnis. Makanya alhamdulillah kapal api terus-menerus meningkat dan produktif. Kenapa demikian? Ya salah satunya karena HR-nya benar-benar dihormati dan menjadi strategic partner tersebut. Terima kasih banyak. Saya akan tutup di sini ya. Seperti biasa, saya harus respect kepada Chief Pantun Officer. Jadi saya juga boleh bikin pantun ya. Nah. Jalan-jalan pergi tamasya. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Kalau nanti Anda banyak bertanya, kita semua pulang jadi lambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Pam. Kira mau ada sulap ya. Aduh, udah lama ya nggak lihat Om Pam silam ya. Oke, sudah jadi kena pantun semua. Bapak mau gimana Pak? Iya, ini udah ada mesin gitar-gitarnya juga gitu. Terima kasih Om Pam yang sudah mengikuti testimoni luar biasa. Dan memang semenjak adanya sertifikasi kemarin dan dinyatakan kompeten, pendapatan kapal pun makin naik gitu ya. Dan gajinya Om Pam juga naik. Jadi kalau bapak-bapak gaji itu gajinya naik, ayo sertifikasi dulu ya. Tapi kita pengen dengar juga nih dari pemerintah, nah, karena pemerintah kan yang mewajibkan ya. Kita pengen dengar dari pemerintah, dari Kementerian Sosial ada Amir, perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja, pengen tanya, kira-kira ada nggak sih dari pemerintah itu bantuan atau insentif atau seperti apa? Lalu kemudian kita juga pengen tahu bagaimana kementerian itu bisa memonitor dan bisa mengawasi apakah sertifikasinya sudah oke atau belum, gitu ya. Bapak Ibu semuanya berikan tepuk tangan buat Pak Amir yang kita akan memberikan presentasi. Boleh Pak Amir. Kamu lihatnya dari Isi Pak. Jadi biar besar Pak layar, kalau di sana kecil Pak ya. Izin ke bawah? Ke bawah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Mantap bahagia. Cuan. Jadi gak ngantuk-ngantuk. Ini memang benar-benar jam ngantuk ini ya. Udah jam 8 ini ya. Website kami Bapak Ibu ada 4. Jadi kalau tadi disampaikan oleh pemateri Om Pam, ada SKKNI, ada Proklat, ada e-training, ada Inaskill. Itu apaan kira-kira kan gitu? Kira-kira isinya apa kan gitu? Nantinya Bapak Ibu ketika nanti membutuhkan standar kompetensi itu ada di SKKNI tadi. Ketika membutuhkan kurikulum karena turunan dari standar kompetensi itu akan diturunkan dalam kurikulum silabus dan modulnya. Nah itu di website kami yang kedua. Yang ketiga kami juga membangun e-training. Bapak Ibu ketika nantinya keniscayaan ketika sebelumnya off dan on juga kami juga melaksanakan blended training di situ di dalamnya. Nah, yang nomor 4 sebenarnya ini ada orang BINUS juga di sini nih. Ada Pak Reynolds sebelah kanan itu Pak. Oh iya ya seragamnya ya. Saya sudah ketemu sama Ibu Rektor, Bu Nelly tempat ini terkait dengan kami juga mengorganize terkait dengan pelaksanaan kompetisi keterampilan kurang lebihnya. Untuk tingkat ASEAN, tingkat Asia maupun tingkat dunia. Kurang lebihnya ada di website kami yang ketiga. Sekarang kami sedang mencari kandidat untuk bisa mengikuti World Skill Competition tingkat ASEAN yang akan dilaksanakan tahun depan di Filipina. Nanti Bapak Ibu. Tapi sayangnya kayaknya di sini nggak ada kandidatnya. Sayangnya ya, sini nggak ada kandidatnya kayaknya. Karena di Inaskill yang terakhir itu Bapak Ibu, kompetitornya itu pada saat kompetisi hanya dibatasi dengan maksimal umurnya itu 22 tahun. Oh. Saya 22 lebih 5 bulan, Pak. Aduh, nggak bisa. Dan kami menyelesaikan dari sekarang itu adalah yang umur 20 tahun dan tentunya ya. Karena kan tahun depannya kan umur 21 ya dia. Supaya nggak lewat tahun kan gitu. Bapak Ibu tadi disampaikan ada SKKNI gitu ya.
ada standar kompetensi. Di sini kan judulnya tadi ada standar dan sertifikasi ya Pak ya. Judul utamanya kan standar dan sertifikasi ya. Flashback ke sebelum Pak Aji, kantornya Pak Aji ada gitu ya. BNSP ada, itu standarisasi dan sertifikasi dulu tuh dilaksanakan fungsinya oleh Kementerian Ketenagakerjaan kurang lebihnya. Sejak tahun 2024 ada BNSP amanah dari undang-undang, maka dulu disebutnya tuh STAN-SER Pak, standarisasi dan sertifikasi. Nah, SER-nya sekarang pindah ke BNSP kurang lebihnya. Standarnya masih di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada dua itu tadi standarisasi dan sertifikasi, sekarang standarnya masih di kementerian, sertifikasinya di BNSP. Dua-duanya secara organisasi di bawah presiden. Jadi BNSP juga di bawah presiden langsung, komisionernya Pak ya, kalau sekretariatnya masih di bawah Naker, tapi fungsi-fungsi aktivitasnya itu langsung di bawah presiden. Kementerian juga pastinya Ibu Menteri di bawah presiden juga. Nggak bergerak, nggak bergerak aja. Ke bawah Pak, ya. Baru. Nah, ini Bapak Ibu, masalah utama secara nasional, tiap tahun sekali BPS mengeluarkan angka-angka jumlah pengangguran. Ya kurang lebih datanya ini. Kurang lebih pengangguran masih banyak gitu. Apalagi nantinya kita akan mendapatkan bonus demografi nantinya ya. Bonus demografi itu bonus atau tidak kira-kira. Ketika tahun 2035 kita angkatan kerjanya cukup besar gitu Bapak Ibu. Dapat bonus gitu. Apakah itu menjadi masalah kalau kita nggak persiapkan dari sekarang gitu ya. Di antaranya ya tugasnya SR nantinya itu. Bagaimana nantinya sebenarnya kami itu tadinya yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini disampaikan tuh hanya berkutat di sertifikasi SR gitu ya. Padahal kita tidak berharap seperti itu. Semua tenaga kerja di pabrik Bapak Ibu sekalian KSN di industri itu bersertifikat kompetensi. Di antaranya SR. Untuk bidang programming, bidang IT harus juga memiliki sertifikat kompetensi. Ketika bidangnya manufaktur juga tadi disampaikan supaya nanti bersertifikat kompetensi. Kurang lebihnya seperti itu nanti Bapak Ibu ya, untuk bisa mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan ini. Nah ini regulasi pengembangan standar kompetensi kerja. Saya nggak usah bacakan Bapak Ibu karena Bapak Ibu mungkin lebih banyak penggunanya ya. Ini kurang lebihnya bagaimana kalau menyusun standar kompetensi lah kurang lebihnya. Ini regulasi-regulasi yang ada. Nah ini standar kompetensi kerja di Indonesia itu yang diakui ada 3. Jadi yang NI, yang khusus, yang internasional. Jadi yang NI itu kurang lebih Bapak Ibu yang SR itu termasuk yang NI ya, Nasional Indonesia, siapapun bisa pakai di Indonesia gitu ya. Yang sudah ditetapkan tentunya tim penyusunnya juga dari orang-orang SR juga gitu ya. Juga yang khusus itu khusus spesifik Bapak Ibu nanti digunakan oleh industri yang spesifik. Ketika Astra akan menyusun standar kompetensi khusus itu juga bisa gitu. Contoh yang khusus yang punya pemerintah apa kira-kira Bapak Ibu? Yang khusus punya pemerintah lah, yang tidak bisa digunakan kalau NI itu kan siapapun bisa pakai gitu ya, Nasional Indonesia. BNPT ya, menyusun standar kompetensi untuk orang teroris gitu ya. Juga kepolisian yang penjinak bom, nah itu standar kompetensinya khusus gitu ya. Tidak semua orang bisa menggunakan standar kompetensi itu. Juga yang KPK juga, penyidik KPK-nya itu sudah menggunakan standar kompetensi kerja. Mereka juga udah nyusun di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, di Pama Persada ya, di industri pertambangan, di Astra juga nyusun standar kompetensi kerja khusus gitu ya, khusus untuk karyawannya. Yang internasional itu kalau diadopsi ada standar internasional mau diadopsi untuk dipakai di Indonesia itu bisa diregistrasi. Jadi yang nomor 2 sama nomor 3 itu meregistrasi di kami gitu ya. Tentunya kalau yang internasional harus diizinin sama yang punya di lingkup internasional siapa yang menjadi pengampu dari standar kompetensi. Ini Bapak Ibu, jadi standar kompetensi itu yang nyusun bukan Naker sendiri. Naker tuh hanya mendorong KL, kementerian lembaga, dan asosiasi terkait untuk nyusun standar kompetensi. Membimbing, melakukan pembimbingan, melakukan pembinaan secara umum, tapi teknis pelaksanaannya itu yang nyusun itu adalah kementerian lembaga atau asosiasi terkait Bapak Ibu. Nah, di instansi teknisnya tersebut yang di sebelah kanan nih Bapak Ibu ya. Jadi SKKNI nanti akan saya sampaikan lebih detail lagi jumlahnya ada berapa.
Nah, ini digunakan untuk apa ketika ada standar kompetensi kerja Bapak Ibu? Digunakan ketika dalam kediklatan. Maka disusunlah kurikulum silabus modul pelatihannya yang sebelah yang warna hijau. Ketika nanti akan digunakan oleh Pak Aji nanti oleh BNSP, digunakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu mendasarkan kepada standar kompetensi kerja. Itu di dalamnya ada aturan-aturan mainnya Bapak Ibu ya. Ada banyak regulasinya Bapak Ibu ya. Ketika nyusun standar itu melibatkan siapa aja itu ada di situ semua. Nah, ini tadi yang lebih implementasinya itu ketika di dunia kediklatan yang warna hijau itu digunakan menjadi kurikulum silabus modul pelatihan berdasarkan kepada unit-unit kompetensi yang ada di SKKND. Ketika digunakan oleh Pak Haji, maka Pak Haji akan mewajibkan menyusun namanya skema sertifikasi. Juga ada materi ujinya nantinya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami di uji kompetensi oleh BNSP, maka dokumen yang ada di BNSP itu adalah yang warna biru. Nah, ini Bapak Ibu alur nyusun standar kompetensi itu melibatkan cukup rumit Bapak Ibu ya, nyusun standar kompetensi. Karena kenapa? Kenapa harus ada konvensi, ada prakonvensi, itu melibatkan banyak Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat tuh hanya UJK ya. Dalam satu kali konvensi mereka tuh melibatkan ratusan orang gitu ya. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Supaya apa? Tentunya ketika nanti digunakan, harapannya itu adalah diakui oleh industrinya. Maka keniscayaan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, SKKN itu tiap 5 tahun itu bisa direview untuk disesuaikan kembali siklusnya. MSDM sudah berapa tahun? Sudah 2 kali ya direview ya. Nanti akan lebih lanjut kalau saya jelaskan terkait dengan yang spesifik. Ini untuk yang SKK khusus sama yang internasional. Di kami hanya meregistrasi ya Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini Bapak Ibu hasil SKKNI. Jumlahnya sudah ada 1.100 dokumen SKKNI diantaranya SDM. Salah satunya ya dari 1.109 standar kompetensi kerja. Unit kompetensinya di SR ada berapa Bapak Ibu? Berapa? 61. Ya. 61 ya. Nanti ada lagi lah gitu di ini. Jadi semua unit kompetensi yang ada di 1.000 SKKNI itu unit kompetensinya ada 35.000 lebih Bapak Ibu. Sekarang ya kalau ini saya belum update ya masih 38, unit kompetensinya itu ada 35.000 lebih. Di SR tadi hanya ada 61. Kebayang nggak Bapak Ibu? Semua bidang mau yang sifatnya technical aspek, manajemen juga semuanya ada di situ. Yang sifatnya jasa juga logistik itu semuanya ada di situ. Nah, ini Bapak Ibu, ketika sudah ada SKKNI dalam penerapannya dalam sertifikasi, ini saya yang ngambil dari websitenya BNSP gitu ya, yang sudah disertifikasi tenaga kerja itu 8 juta lebih Bapak Ibu. Yang melaksanakan sertifikasi itu sudah ada beberapa dari LSP, LSP1, LSP2, LSP3, jumlah asesornya sebanyak 65.000 asesor. Masternya ada 135 dan sebagainya, ini data Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jumlah ketika sudah ada SKKNI-nya maka diterapkanlah namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Saya nggak usah membacakan Bapak Ibu karena datanya cukup rigid ya. Ada masing-masing kementerian lembaga seperti inilah kurang lebihnya. Lanjut. Nah, ini mengerucut kepada standar kompetensi di MSDM. Lanjut. Nah, ini sejarahnya kenapa ada SKKNI MSDM, ada namanya juga jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang MSDM. Jadi dimulai dari SE Menteri gitu ya tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi terhadap jabatan manajemen sumber daya manusia, terus dilanjutkan juga dengan adanya Kepmen 115 tahun 2022, habis itu juga adanya SKKNI dan KKNI-nya. Inilah yang menjadi bagian dari Bapak Ibu ketika nantinya akan mengikuti proses sertifikasi. Lanjut. Nah, ini standar kompetensi lanjut aja. Nah, ini unit kompetensinya ada 61 unit kompetensi. Tadi yang saya sampaikan secara nasional SKKNI itu ada 1.109 dengan unit kompetensi jumlahnya 35.000. Di antaranya 61 di MSDM. Ini lanjut aja. Nah, ini yang kerangka kualifikasi nasional Indonesia ada jenjang 3 sampai 7, nanti akan saya jelaskan apa sih jenjang 1 sampai 9 di Indonesia itu jenjangnya 1 sampai 9. Lanjut. Nah, ini untuk yang kualifikasi 3. Ada nantinya staf administrasi SDM dan sebagainya Bapak Ibu, nggak usah saya baca satu persatu untuk yang
kualifikasi 4 supervisor sampai ke yang kualifikasi tertingginya itu adalah di general di kualifikasi 7 ya. Untuk jabatan ada 5. Nggak tahu sudah ada nggak yang 5 sekarang di sini? Yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi untuk kualifikasi 7. Sudah ada kah? Sudah ada? Sudah. Luar biasa berarti ya. Yang general manager sudah ada juga di sini. UJM sudah ada ya? Sudah ada. Alhamdulillah berarti standar kompetensi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu sudah diberlakukan secara nyata di dunia industri. Lanjut. Nah, ini tujuan pemberlakuan tentunya ini Bapak Ibu ya, supaya nantinya kenapa sih wajib sertifikasi itu? Ini mungkin kurang lebihnya nilai-nilai yang akan kita dapatkan. Lanjut. Lanjut, saya kira bisa lanjut. Lanjut. Nah ini lanjut lagi. Saya ingin menjelaskan, ini Bapak Ibu ini. Jalur pengakuan terkait dengan kualifikasi nasional Indonesia. Bapak Ibu kira-kira punya pemahaman nggak kalau melihat slide yang ini? Bagaimana Bapak Ibu ketika ada yang S2 atau S3 gitu ya, disetarakan dengan orang yang memiliki kemampuan, karena kemampuannya tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan, itu bisa dijembatani, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang menjembatani namanya jenjang kualifikasi nasional dari 1 sampai 9. Saya umpamanya Bapak Ibu ya, seorang welder gitu ya. Ada yang sarjana, ada yang memiliki pengalaman gitu ya. Ketika nanti disertifikasi dengan menggunakan jenjang kualifikasi, maka kesetaraan dari kualifikasinya itu bisa diakui gitu. Tidak hanya melihat dari latar belakang pendidikan. Nah ini saya kira teman-teman nanti di SR bagaimana menerapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu dalam dalam dunia nyata kurang lebihnya di proses ini ya. Nah ini. Siap. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan, umpamanya ada lowongan Bapak Ibu, ada lowongan nanti. Oh harus S1 gitu, harus S2 gitu. Padahal dia sudah memiliki kompetensi yang diharapkan oleh industri itu. Maka ketika memiliki sertifikat kompetensi itu sesuai dengan kualifikasi ini kita harapkan nanti ada yang menjembatani. Lanjut. Ini jenjang 1, 2, 3 itu deskripsinya seperti ini Bapak Ibu. Saya nggak usah bacakan satu-satu. Kurang lebihnya itu kalau jenjang 1 itu orang yang kerjanya berulang-ulang. Melinting ngerokok umpamanya gitu. Melinting ngerokok aja terusnya. Itu di kualifikasi 1. Tentunya sifatnya nanti operator, sifatnya teknisi, analis, sampai sifatnya analis itu berada di kualifikasi yang lebih atas lagi. Ibu Susi itu pendidikannya apa? SMP. Dia sudah memiliki kualifikasi 9 di kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu sebagai salah satu contoh KKNI itu bisa diberlakukan untuk bisa menjembatani kemampuan seseorang. Saya kira itu Bapak Ibu karena waktunya sudah habis, nantinya takut lebih malam lagi gitu ya. Tadi nantinya nggak ada yang bertanya ya, cukup nanti di copy aja tuh, nantinya dicari sendiri di mana tuh untuk memahami slide saya yang cukup banyak. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Teman-teman tahan dulu ya. Oh ya Om Pam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Om Pam, hati-hati di jalan. Siap, jangan lupa kopinya Om Pam ya. Selamat pagi Om Pam. Baik, lanjut ya. Nah, tadi dari Kemenaker kita langsung lanjut ke BNSP. Kebetulan di sini ada Pak Haji selaku komisioner dari BNSP. Pengen tahu juga nih Pak dari BNSP apa sebenarnya kiat-kiatnya buat teman-teman semua di sini agar mereka punya hubungan yang baik dengan lembaga pelatihan. Lalu kemudian dari BNSP sendiri sebenarnya targetnya itu berapa sih Pak? Gitu. Betul Pak Haji Martono. Tepuk tangan buat Pak Haji Martono. Silakan Pak. Ini nyala Pak. Ya. Alhamdulillah. Duduk. Ikut-ikut. Ke FX lewat jalur busway. Cakep. Ternyata sebenarnya sudah selesai. Ya semuanya tadi sebenarnya pembahasan itu udah dari A sampai Z sudah diceritain termasuk akhirnya peran serta dari BNSP di sana. Sebagian itu sudah disarikan sehingga nanti teman-teman HR tinggal bagaimana menyikapi. Yang pertama mungkin untuk mudahnya juga sama. Tolong tengoklah web kita, IG kita di BNSP Official. Nah, dari diskusi yang tadi sudah disampaikan terutama dari kapal api, sayang Pak Om Pramnya udah balik gitu.
Karena tahun 89, 90-an saya kalau pulang kerja pasti ke Cideng tuh pasti ngopi dulu gitu. Ya kan, karena saya di industri dulu di Kebon Siri di Bank Duta, teman-teman saya teman-teman kapal api di Mentari Sekuritas. Jadi pulang kerja udah pasti ngopi dulu di Cideng sama teman-teman sesama trader. Kami yang pertama memang dari BNSP hadir di sini, akhirnya mau sedikit cerita. Ya, kalau kita ngelihat nah, ini yang terjadi saat ini. Ya kan, mungkin ini fenomena yang terjadi dan ini adalah global, secara global apa itu disruption, di mana kita nyadar, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada saat ini hilang. Apalagi ditambah nanti dengan AI. Ya kan, mungkin call center itu BCA yang ribuan orang itu bisa-bisa hilang karena akan dikerjakan oleh IA. Ya kan? Nah, gimana nih caranya untuk ini mengatasi ini? Tapi jangan khawatir, hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang lama, pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya sudah ditinggalkan, itu timbul juga pekerjaan-pekerjaan baru yang di luar nalar kita yang saat ini ada. Gen Z, termasuk milenial mengerjakan itu. Mereka tidak kemana-mana, tidak di mana-mana, tapi tiba-tiba bisa beli motor besar, Pak. Saya bilang, wah ini milenial ini miara tuyul kali. Dia main game dan lain sebagainya, nah itu bisa memperoleh. Sehingga itu satu pekerjaan yang selama ini kita tidak pikirkan. Termasuk konten kreator, ya macam-macam industri itu. Sehingga salah satunya misalnya di lembaga keuangan, kita buat di situ juga masuk. Ya, misalnya mereka yang selalu memberitakan berita-berita mengenai pasar modal, pasar keuangan dan lain sebagainya, biasa disebut selebritis pasar modal atau selebritis keuangan. Dia cerita itu, nah itu harusnya memiliki kompetensi juga. Dan itu juga satu pekerjaan, karena pada akhirnya dia sendiri sebenarnya nggak main saham. Dia cuma ngumpulin followernya digiring, ya akhirnya banyak yang terjebak karena tidak mempunyai sertifikasi. Itu korban-korban dari diskrep yang terjadi, ada satu pekerjaan, tapi kita lalai bahwa pekerjaan tersebut harusnya juga harus distandarisasikan. Dan itu adalah hal-hal yang timbul bahwa ada pekerjaan baru, itu. Jadi describe di sini kita nggak usah khawatir. HR juga sudah pasti memikirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan lama itu akan hilang. Kalau misalnya kita di industri ada yang dulu jadi trader harus rebutan dan lain sebagainya, udah mulai ditinggalkan itu. Semuanya udah bisa bertransaksi di Amerika, bertransaksi di Tokyo, bertransaksi di Hang Seng, udah bisa. Karena apa? Ya teknologi, balik lagi. Ini yang pada akhirnya harus kita pahami. Nah, sekarang bagaimana akhirnya kalau kita ngelihat bagaimana kita mau mengejar mimpi Indonesia kompeten. Mengejar Indonesia kompeten. Tadi sudah dibahas baik oleh Om Pram maupun ini bahwa ada di milenial dan Gen Z 2035 akan menjadi 64% jumlah Gen Z dan milenial yang merupakan bonus demografi kita. Apa sih yang harus dijalankan? Kita berpikir, ini kita mau ngapain nih orang-orang ini? Dan pasti nyambung, banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang harus akhirnya juga disertifikasi. Lihat, semuanya harus buat. HR harus berpikir lebih keras lagi untuk memajukan industrinya, bahwa di situ juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru. Sekarang HR pusing. Pusingnya apa? Kalau menerima Gen Z sama milenial, kerjanya susah. Karena apa? Maunya dia sendiri. Ya kan? Nah, bagaimana akhirnya membawa suasana pekerjaannya itu tapi bisa menunjang kinerja dari perusahaannya. Ya kan? Kita harus juga mengikuti bagaimana zaman itu dan bagaimana juga reaksi daripada para pekerja-pekerja itu. Jangan sampai hilang juga. Karena biar bagaimana semua pekerjaan itu walaupun udah ada teknologi dan lain sebagainya, kita jangan juga terjebak di teknologi. Banyak akhirnya orang bekerja karena adanya kemajuan teknologi akhirnya terjebak di teknologi itu sendiri, mengesampingkan orang sehingga kita akhirnya terperintah oleh teknologi.
Tapi bagaimana kita harus berpikir teknologi itu tetap kita yang memerintah. Nah, ini tugas HR yang sangat berat. Sehingga bagaimana memompa karyawan, bagaimana menyaring karyawan-karyawannya, salah satunya adalah apa? Proses sertifikasi itu harus dijalankan dengan produk-produk dari ini. Dan itu adalah kejaran mimpinya. Kalau tahun 2035 64% itu kita bisa, itu kuncinya nanti kalau dan itu terkejar, semuanya bisa mampu, kita bisa mampu dengan bantuan teman-teman semua, bantuan LSP, bantuan LPK tadi apa, bantuan Darwin Box, bantuan dan lain sebagainya tadi, ya kan, itu bisa dijalankan. Insya Allah 2035-nya agak-agak selamat. Kuncinya di 2045 Indonesia emas. Cuma ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Kalau kita berhasil ya mungkin kita akan lebih baik dibandingkan Argentina, dibandingkan Afrika Selatan ya Pak ya. Tapi kalau gagal ya kita akan lebih kalau berhasil kita bisa lebih baik, maksudnya dari Korea Selatan yang saat ini udah megang, atau bisa ngejar ketertinggalan kita dari China maupun Jepang di tahun 45 nanti. Dan ini sebentar waktunya. Tapi apabila kita bisa mengelola bonus demografi yang 64% ini. Tapi kalau kita gagal, ya, apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara seperti Brazil, seperti Argentina, seperti Afrika Selatan, mereka gagal mengelola sumber daya manusianya. Kita jangan sampai gagal. Sehingga akhirnya lahirlah negara ini sudah memikirkan sejak lama, 19 tahun yang lalu lahir BNSP, sekarang dikejar lagi dengan presidennya, mengeluarkan percepatan dengan keluarnya Perpres 68 tahun 2022, yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga di sini nanti next ke depannya saya juga udah bermimpi. Orang HR udah menanyakan, bro, mau kerja di sini ya, keahlian Anda apa? Kalau sekarang mungkin nanya, lulusan mana? Nanti lulusan mana udah nggak main. Gitu loh. Jadi apa? Kalau udah dibilang keahlian apa? Ujungnya adalah, oke, saya bisa melaksanakan satu pekerjaan, keahlian, mempunyai skill. Mana sertifikasinya? Negara hadir di sana untuk mengeluarkan sertifikasi, yaitu satu pengakuan bahwa seseorang itu mempunyai keahlian yang diakui oleh negara. Gambarnya Garuda nanti sertifikasinya. Dan alhamdulillah sertifikasi yang dikeluarkan BNSP ini juga udah mulai ada pengakuan-pengakuan dunia internasional. Next, kita mimpinya ini, nah ini fenomena sertifikasi yang ada. Yang pertama, ketidaktahuan akan fungsi sertifikasi. Orang tahu ya, teman-teman di sini ya percaya ya kalau saya lulus SD? Percaya nggak? Kenapa? Kenapa percaya? Pernah lulus. Apa buktinya saya lulus SD? Saya punya ijazah. Saya lulus SMA. Percaya nggak? Kenapa percaya? Saya punya ijazah. Berarti kalau kita bilang pertama ketidaktahuan akan fungsi sertifikasi. Kenapa? Kalau kita itu sekolah-sekolah formal, tandanya apa? Kita punya ijazah. Itu sebagai kertas bahwa bukti kita sudah menjalani dunia pendidikan. Lama-lamanya pendidikan sudah ada. Dibuktikan dengan ijazah. Nah terus kegiatan ini, ada sertifikatnya nggak nih? Panitia mana panitia? Ada? Digital Pak. Ya, di digital. Atau kegiatan-kegiatan lain. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat sertifikat. Itu juga kertas. Apa sih itu kertas itu? Tanda bahwa orang tersebut telah mengikuti kegiatan itu. Termasuk kegiatan malam ini. Keluar sertifikat berarti kita udah pernah mengikuti kegiatan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kemampuan kita yang tadi, kalau survei dari yang punya negara, bukannya LSI, BPS, ya kan, 2022 menyebutkan bahwa angka tahun sekolah rakyat Indonesia masih di bawah 9 tahun. Berarti rata-rata penduduk Indonesia itu tidak lulus SMP. Salah itu survei, salah itu data. Profesor banyak, dokter banyak, yang nggak sebanding dengan yang tidak sekolah, pasti lebih banyak. Sehingga kalau namanya di average, hasilnya menjadi 8, sekian tahun lamanya pendidikan orang Indonesia. Untuk menanggulangi ini apa? Karena udah nggak mungkin dia lulusan mana. Orang tidak sekolah sekalipun, yang tadi Pak Amir bilang, atau yang rekan-rekan bilang, ya akhirnya kemampuan, keahlian yang diinikan. Bagaimana mewujudkan sertifikasi?
Itu bagaimana cara fungsi dari sertifikasi. Sampai selanjutnya kesadaran dan kepedulian akan pentingnya peranan sertifikasi kompetensi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini, jadi kita bernegara pun harus ada kompetensinya, main bola aja harus punya sertifikasi. Sekarang pemusik, slang, nggak boleh konser di Amerika cuma satu masalahnya. Karena apa? Karena slang nggak punya sertifikasi. Sehingga apa? Para pemusik sekarang lagi ambil sertifikasi. Udah ada LSP musik. Dan mereka semua sertifikasi. Nanti bulan Agustus rencananya artis-artis gaek itu yang udah tersertifikasi mau kita serahkan sertifikasinya oleh Bu Menteri. Gitu. Ya karena apa? Keterpaksaan dan memang industri menginginkan itu, dunia menginginkan itu. Bahwa dia sudah tersertifikasi sehingga dia boleh manggung di mancanegara. Dan itu adalah salah satu bukti pentingnya sertifikasi. Ini kalau kita ngelihat pentingnya juga untuk individu kita, yaitu sebagai bukti keahlian atau pengakuan kompetensi yang dimiliki. Jadi kalau sertifikasi ada itu, berarti menempel di diri kita. Ya kan? Tapi bagi perusahaan apa? Ya ini, menjadi keuntungan yang berlipat, ya kan, terhadap perusahaan itu sendiri. Karena apa? Kita punya karyawan memang upskill-nya cukup bagus. Ya kan, sehingga dia pasti mempunyai kualitas dan bisa meningkatkan produktivitas. Itu poin-poinnya yang tadi udah disampaikan oleh Om Bram. Mati. Karena waktunya udah habis katanya. Tapi ada apa dengan cinta? Ya kan? Karena ini. Next slide. Karena Kemenaker nomor 115 tahun 2022. Yaitu kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan sertifikasi kepada karyawan-karyawannya. Gitu, jadi itu kewajiban. Ini keluar dan terbit tanggal 18 Agustus 2022. Untuk apa sih? Yang pertama, kita bisa menjadikan karyawan tersebut lebih berbobot, mempunyai tenaga yang kerja yang kompeten. Dari dari staf sampai general manager, bahkan sampai komisarisnya, kalau di beberapa lembaga keuangan misalnya, atau di beberapa lembaga BUMN, udah tertulis. Itu mandatori. Komisaris, direksi, dan satu tingkat di bawah direksi harus memiliki sertifikat manajemen risiko. Suka tidak suka. Semua komisaris, semua direksi, semua yang setingkat di bawah direksi, ambil manajemen risiko. Harus tersertifikasi. Kalau enggak, ya perusahaannya bisa dikenakan sanksi. Kedua, ini yang akan yang jadi poin, akan menjadikan daya saing daripada perusahaan itu sendiri. Antara perusahaan yang karyawannya tidak tersertifikasi dengan karyawan yang tersertifikasi akan terlihat mana sih produktivitas. Saya kalau datang ke beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar seperti Astra Internasional, Pama Persada yang kami hadirkan, dan beberapa perusahaan yang besar yang memang sudah mensertifikasi, dia punya LSPP2, BRI, Mandiri, yang saya tanya produktivitasnya meningkat Pak? Gitu kan, karena mereka jadi lebih disiplin, mereka ini. Nah itu manfaat dari sertifikasi. Dan yang ketiga adalah hubungan industrial yang harmonis. Jadi karena apa, founder sama karyawan, ya kalau udah jadi karyawan bekerja dengan baik sehingga founder bisa beli mobil Ferrari baru lagi. Ya kan? Semakin baik karyawan bekerja, maka foundernya bisa beli mobil lagi. Kan gitu. Ya jangan jadi founder, jangan jadi karyawan. Gitu. Jadi itu. Jadi semakin tapi apa? Tadi udah dipaparkan sama Om Bram, bahwasannya kita tetap harus bisa memberikan manfaat yang lebih bagi semua kepentingan di suatu usaha, di suatu bisnis, di suatu industri, di suatu perusahaan. Jangan kita diam, apa salah satunya bagaimana memompa produktivitas karyawan. Salah satunya buat karyawan tersebut mempunyai skill yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sertifikasi, masuk lewat LSP, karena kenapa LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi? Karena dia adalah kepanjangan tangan dari BNSP. BNSP hanya sebagai regulator. Kepanjangan tangannya adalah LSP, LSP mempunyai asesor, asesornya lah yang menjadi malaikat. Dia malaikat pencabut nyawa atau malaikat pemberi rezeki. Karena dia yang memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Ya, jadi jangan macam-macam sama asesor. Siapa asesor di sini? Bahaya ini.
Nah itu, jadi dari semua yang ada, apa yang sudah dipahamkan, bagaimana nanti sertifikasi itu bisa keluar, ya tinggal terserah HR dari masing-masing perusahaan untuk memompa, memberikan spirit kepada perusahaannya untuk bagaimana juga bisa mengikut sertakan seluruh karyawannya itu tersertifikasi. Tadi data udah disebutkan oleh Pak Amir, kalau kita ngelihat ada hampir 130 juta ya tenaga kerja yang kerja, bukan yang 64% hasil bonus demografi. Ini yang udah kerja. Yang tersertifikasi baru 8 jutaan. Jadi masih ada 122 jutaan lagi yang masih belum tersertifikasi. Ya, termasuk mungkin perusahaan-perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan masih banyak yang karyawannya belum tersertifikasi. Itu yang bisa ujung-ujungnya ya. Ini hubungan kalau misalnya memang sudah antara karyawan dengan perusahaan udah bisa memberikan satu sama lain kontribusi yang baik, karyawan juga memberikan kontribusi baik, maka akan terjalin ini hubungan industrial yang harmonis. Ya kan? Apa sih karyawan itu tadi yang udah dijelaskan sama Om Bram, ya kan? Dari 16.000 mungkin ada 60.000 orang yang termanfaatin, belum lagi layer-layer bawahnya pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Itulah poin ketiga yang diinikan. Ujung-ujungnya untuk menjadikan ini, kewajiban ini keluarnya adalah sertifikasi. Itu ujung terakhirnya. Dan ujungnya itu akhirnya saya senang jalan-jalan sama Aura Kasih. Dan saya ucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ajit. Kira beneran Aura Kasih. Baik teman-teman, kita buka pertanyaan sekarang. Silakan dua pertanyaan pertama. Yuk, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Ya, belakang, Mas, namanya siapa, dari mana, cita-citanya apa? Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Barik Asyam, saya People Analytic dan Culture Organization Development dari Arkademi. Izin bertanya Pak, bagaimana akhirnya pemerintah dan BNSP menjaga standar kompetensi dan untuk menjaga keunggulan kompetitif, jadi sumber daya manusia yang kompetitif sama market atau sama daya saing di luar seperti itu. Jadi tetap menjaga kompetensi yang ada itu sangat berhubungan atau bisa menjadi tetap keunggulan kita melawan negara-negara lain gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah Pak, bagaimana menjaga sertifikasi dan kompetensi supaya kita daya juangnya lebih bagus dengan yang di luar. Gimana Pak? Amir silakan. Kami sedang berproses ya sebagai salah satu contoh gitu ya. Kami sedang berproses sekarang ya dengan Cina untuk saling pengakuan standar. Jadi kami menyandingkan standar kompetensi punya Cina dengan yang punya Indonesia. Ada gap nggak gitu ya? Ketika ada gap maka nantinya bagaimana bisa saling mengisi. Yang kurang punya siapa gitu ya? Kemarin pihak China itu memberikan standar kompetensi mereka itu sebanyak 148 standar kompetensinya. Tapi sayangnya saya nggak bisa baca Bapak Ibu. Bahasa Cina masalahnya. Ada nggak yang bisa bahasa Inggris kata saya kan kami belum pihak Cina pun sama punya Indonesia belum di bahasa Inggris kan gitu ya, pakai bahasa Indonesia ya udah kita saling berproses menerjemahkan masing-masing. Akhirnya dari 148 SKKN itu mengerucutlah kepada yang kita coba dahulukan menjadi 30 standar kompetensi, akhirnya mengerucut lagi menjadi 8. Nah, ini dalam proses kami menyandingkan itu dengan Cina ya. Dengan pihak Austria pun, Austria ya, itu juga kami sedang menyandingkan namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia kita dengan kualifikasi di Austria. Untuk bagaimana nantinya kita bisa saling tukar-tukaran tenaga kerja kurang lebihnya. Untuk tingkat ASEAN di bidang pariwisata sudah berjalan. Di tingkat ASEAN untuk bidang pariwisata itu standar kompetensinya kan ada satu tuh internasional. Itu sudah saling pengakuan untuk standar kompetensi di bidang sektor pariwisata. Maka pentingnya kementerian lembaga itu juga berkontribusi bagaimana juga bisa
saling tukar-tukeran gitu ya. Saling tukar-tukeran standar kompetensi itu bisa nantinya ketika saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Tentunya tadi yang saya sampaikan siklus penyelesaian KKN itu periodik nanti akan dilihat sejauh mana apakah ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa direview. Tadi yang MSDM itu sudah direview sebanyak 2 kali ya gitu ya. Sejak di adanya standar kompetensi sudah direview sebanyak 2 kali kalau. Keniscayaan ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mereview kembali standar kompetensi yang sudah ada untuk diperbaharui. OJK juga di tempatnya Pak Aji nih sebelumnya OJK sudah baru KKN ini itu baru 4 tahun tapi minta direview karena transformasi COVID itu mempengaruhi di OJK untuk bagaimana juga digitalisasi lebih ditingkatkan lagi ya untuk keamanan data juga Pak ya. Saya kira itu. Pak Haji bisa Pak Haji silakan dari BNSP bagaimana Pak? Ya, baik. Gitu. Tadinya saya mau bilang, saya kasih bonus Anda, tapi susah. Saya rupanya saya udah di BNSP gitu kan, nggak boleh itu Pak ya. Kalau misalnya bicaranya saya masih jadi ketua umum Propami, saya bilang, ya Anda bisa dapat pendidikan KRP, saya bilang gitu kan. Maka itu ikut pendidikan lewat Propami. Satu yang perlu diinikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amir. Pak Amir ini sebenarnya yang buat produk. Produknya berupa SKKNI, ya kan? Di review dan lain sebagainya. Kita yang menikmati atau yang menjalankan dari produk itu sendiri. Yang akhirnya timbulnya adanya sertifikasi. Jadi kalau sudah SKKNI yang menjalankan nanti adalah yang tadi kepanjangan tangan kami namanya Lembaga Sertifikasi Profesi, mereka akan mengajukan. Nah, dalam skema tadi juga udah ada hal-hal yang disampaikan Pak Amir juga ada pemaketan. Jadi ada 3 hal misalnya di sana ada berdasarkan KKNI, berdasarkan klaster ya, sehingga ini yang pada akhirnya juga bisa menjadikan kita tinggal memilah gitu. Kalau waktu kami kunjungan juga salah satunya selain China memang ngelihatnya bagaimana akhirnya mereka kan kasus Morowali itu kan sangat luar biasa, penolakan dan lain sebagainya. Kenapa mereka bekerja yang dari sana lebih mahal dibandingkan pekerja kita? Sebenarnya pas saya ketemukan sebelum saya di BNSP, saya juga sudah datang ke sana untuk hibah ke beberapa pengusaha-pengusaha Cina ngumpul bersama Kadin dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka juga tidak menginginkan pekerjanya itu dari Cina. Cuma kenapa? Mau nggak mau katanya. Karena yang dari Indonesia tidak ada sertifikasinya, keahliannya nggak ketara, sehingga kalau mau ya harus mengikuti standar kualifikasi kerja kami. Apa tuh standar kualifikasi kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir? Sehingga karena apa? Kalau kita juga bisa mengikuti dan membuat standar kualifikasi dan diakui oleh mereka, maka mereka juga akan lebih efisien. Karena balik lagi bisnis Pak, ya orientasinya juga kan revenue. Ya, kalau ngelihat dia nggak membawa orang sendiri dengan gaji itu misalnya cuma supir traktor itu digaji 20.000 plus akomodasinya biaya hidup dia 10 juta jadi 30 juta, sementara sama-sama supir traktor kita UMR cuma 5 juta 300. Yang ini karena Pak, kenapa beda nih 20 juta sama ini? Nggak, kita bisa ngasih mereka 12 juta sampai 15 juta sepanjang dia punya sertifikasi, punya keahlian. Karena kalau supir traktor itu bukan karena traktornya besar kecilnya yang dilihat kalau sertifikasi, tapi besaran bannya itu yang dilihat. Nah, kalau misalnya mereka sudah tersertifikasi, mereka akan kasih. Dan mereka merasa untung yang orang Cinanya dipulangin, pekerjanya dari Indonesia, diakui sertifikasinya, dia gaji 12 juta. Untung dia masih cuan kan. Ya kan? Harus yang ngeluarin 30, cukup 12, dia udah senang. Ya kan? Ini, tapi kita, gede benar. Gara-gara sertifikasi gaji kita naik 2 kali lipat. Itu yang juga diinikan. Jadi bagaimana akhirnya kita selalu kunjungan ke luar negeri dalam rangka termasuk dengan Austria yang sudah memberikan hibah kita khususnya di sektor maritim, karena sektor maritim ini dibutuhkan selain dari Australia, permintaan dari Eropa juga tinggi. Misal juga Korea 118 jabatan kerja. Akhirnya kita datang ke sana apa? Pelan-pelan akhirnya dilontarin. Kami butuh 118 jabatan kerja. 69 jabatan kerja di sektor teknologi dan komputer. Sisanya sektor infrastruktur.
rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kita udah harus menghilangkan mindset bahwa kita itu pasti ngirimnya PD, kerja domestik, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Emang Indonesia pabrik babu apa? Gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengirimkan talent-talent, salah satunya apa? Ya mereka buktinya harus dengan sertifikasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang mereka butuhkan. Kalau di Eropa, sebenarnya sama pekerja Indonesia paling seneng. Karena apa? Pertama jujur, kedua manut. Nggak seperti pekerja dari Filipina maupun dari Vietnam yang suka berontak dan lain sebagainya. Tapi dari Indonesia dia seneng, jujur dan manut. Disuruh apa aja mau. Gitu, karena emang kita pemburu dolar. Ya kan? Jadi ya nggak apa-apa lah, gitu. Udah biasa gitu. Yang penting cunnya tinggi gitu loh. Nah, dari sini kita juga karena memang punya adat ketimuran yang tinggi, akhirnya dibawa ke Eropa, Eropa senang. Nah, ini yang harus kita sebagai di BNSP juga bagaimana meningkatkan kerjasama dengan Kemnaker, mengefektifkan balai-balai menjadi TUK, tempat uji kompetensi, maupun mengefektifkan LSPP 2. Jadi kalau LSPP dibagi 3 ya, ada LSPP 1, pihak pertama, itu untuk industrinya pendidikan. Jadi misalnya tadi dari Arkadia, dia lembaga pendidikan, bisa punya LSPP 1, hasil-hasil pendidikannya Arkadia, itu Arkadia apa Akademika? Akademi, kalau Arkadia itu ya, perumahan saya ya. Ya itu bisa memberikan sertifikasi LP1. Kalau industri kapal api misalnya begitu, dia mau memproses semua karyawannya sertifikasi dia sendiri, bisa buat LSPP 2. Seperti yang dilakukan oleh Astra Internasional, seperti apa yang dilakukan oleh Bank BRI, Bank Mandiri, itu LSPP 2, termasuk PAL, PAL, Indonesia, ya itu juga mempunyai LSPP 2. Dia hanya untuk industrinya, karyawannya, termasuk mitra-mitranya. Nah, yang sekarang yang nggak kalah banyaknya juga adalah LSPP 3, pihak ketiga. Ya, ini industri secara global. Jadi swasta punya, mangga itu regulasinya agak ketat. Kalau yang P3 dalam bentuk badan usaha, ya dalam bentuk PT. Yang kedua harus ada pengikut sertakan asosiasi di dalamnya, karena yang punya manusia kan asosiasi. Yang tersertifikasi orang perseorangan, sehingga harus penyertaan asosiasi ada di dalamnya. Ketiga adalah rekomendasi dari KL, kementerian atau lembaga. Ini jadi 3 hal ini harus masuk dulu ke BNSP, sehingga dia bisa menyelenggarakan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Semua orang rakyat Indonesia yang mau ikut, yang mau disertifikasi boleh. Jualan silakan ke BUMN dan lain sebagainya mengenai sumber daya manusia. Saat ini LSP SMDM ada 21 LSP yang tersebar di Santero, Indonesia. Ya paling banyak memang di Jawa. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Itu saja. Iya, makasih. Waktu sudah. Padahal saya masih ada 2 jam lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk pertanyaan berikutnya mohon maaf nanti kita bisa lewat japri-japrian atau lewat grup. Dan untuk terakhir kita akan di closing sama Ketua Umum PMSM Indonesia, Pak Herianto, sekaligus memberikan sambutan bagaimana industri menyambut daripada rekomendasi atau saran dari pemerintah. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, Pak Haji, terima kasih banyak sudah hadir dan juga memberikan banyak buat kita banyak knowledge berkaitan dengan sertifikasi ini, karena tentunya PMSM itu terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dari berbagai industri. Tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin kalau boleh saya kasih tadi sedikit berkaitan dengan sertifikasi ini, kalau khususnya di industri keuangan, kalau di industri keuangan itu kan jadi mandatori Pak ya, Pak Haji ya, kayak di dia walaupun dia sudah RUPS gitu ya, padahal sesuai undang-undang Pak gitu ya 2007 bahwa PT seorang yang sudah diangkat oleh RUPS, tentunya dia syah gitu, legal ya sebagai seorang director gitu. Tapi kalau di keuangan dia belum sah kalau dia belum BSMR-nya belum dia belum lulus ya. Ada tambah lagi FNP lagi Pak ya. Itu bertingkat gitu. Kalau untuk di keuangan gitu. Bukan hanya di bank, di insurance juga sama Pak. Artinya untuk keuangan seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain mungkin belum Pak ya. Tadi kalau misalkan ada ada
mandatori ataupun ada ukuran bahwa dia harus memiliki, tapi juga belum menjadi mandatori. Sebenarnya di yang MSDM itu sudah ada ya, yang tahun 2022 itu, tapi tidak se-strict yang kayak di jasa keuangan. Kalau di jasa keuangan itu, kalau tidak event sudah RUPS sudah diangkat, sudah legal, itu bisa batal. Artinya dia bisa batal menjadi seorang direktur karena tadi bahwa dia tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Nah, tentunya buat kami di asosiasi sendiri itu sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat mendukung untuk hal seperti ini karena kita tahu bahwa kita ya perusahaan-perusahaan yang ada di kita tentunya kita dorong bagaimana mereka, kalau tadi kata Pak Bram yang tadi Pak, bahwa dia itu apa sih namanya, kapal api itu terus tumbuh ya Pak Bram tadi bilang, ya dia tumbuh dan dia memang hebat Pak Bram tadi, dia orang kerjanya di kapal laut, kapal udara, di kapal api dia sendiri Pak, maka menurut saya dia setingkat lebih tukang sulap Pak dia tuh. asli memang tukang sulap Pak. Nah, mungkin kita tadi bahwa tujuannya bisnis itu kan tentunya bahwa dia tidak bisa menunggu ketika orang bisnis itu jalan, tentunya tidak bisa menunggu orang, bagaimana nih orang ini siap dulu gitu ya. Padahal HR kan menyiapkan seperti itu. Kalau bicara bisnis, bicaranya bahwa semua orang itu harus ready. Dia harus siap karena bisnis itu nggak bisa nunggu Pak. Nggak bisa nunggu, nanti dulu lah siapin orangnya dulu, nggak bisa. Bisnis itu harus jalan dan semua strategi atau semua inisiatif yang ada di perusahaan itu tentunya harus bisa langsung jalan. Tidak bisa ketika kita membuat plan tuh, oke, nanti kita siapkan dulu. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini tentunya relate dengan yang kita lakukan saat ini. Jadi efektivitas bagaimana sertifikasi itu kita jalankan Pak, apa sih namanya, dan saat ini sangat berjalan. Dan mungkin kita juga apa sih sebagai pendukung ya, artinya sertifikasi tadi yang Pak Pram tadi Pak Bram itu juga sertifikasinya dari kita Pak, dari apa namanya, dari PMSM yang coba memfasilitasi supaya itu bisa berjalan dan tentunya kebetulan ada dari apa sih Kemenaker dan juga dari BNSP bahwa kita ini sebagai asosiasi dan juga teman-teman yang ada di sini tentunya juga punya ekspektasi dengan adanya ini. Tadi ada 3 hal yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa tentunya punya impact ke produktivitas udah pasti gitu ya, tentu, dan juga tadi punya nilai buat orang dan juga suasana di apa namanya di perusahaan itu tentunya harus harmonis. Itu mungkin Pak dari saya sebagai penutup, tentunya juga teman-teman di sini tetap pakai 2 ikan Pak. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Tri. Nilai pantunnya 7 lah ya. Pak, dari PMSM Indonesia itu kita pengen mengajukan satu Pak. Semoga ini di-approve ya, teman-teman setuju atau enggak ya. Kita pengen mengajukan 1 hari namanya Hari Standarisasi dan Sertifikasi Nasional. Setuju ya? Setuju ya? Harus setuju Pak. Kalau nggak setuju kita nggak dukung Bapak. Namanya Hari Standarisasi dan Sertifikasi Nasional. Kita juga nggak tahu. Nanti hari itu kita mau ngapain kita juga nggak tahu ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman dengar, oh ternyata ada, itu usulannya dari kami. Betul ya? Terutama dari MSM Indonesia. Pak Haji dan Pak Amir boleh berdiri, kami memberikan kenang-kenangan untuk Bapak-Bapak. Dan sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya, sudah sampai di masih jam 8.30 lah ya, kan mau tutup jam 10 ya, jadi masih bisa jalan-jalan ya. Mau nanya-nanya dulu boleh silakan. Sama aja, iya. Kepada Pak Haji terlebih dahulu. Ya, fotografer silakan dari majalah Gadis, majalah Bogor, majalah Tempo, teman-teman jadi keterangan Bunda. Majalah sertifikasi. Kompeten, pakai kompeten. Bukan begitu nembak namanya. Nah, begini. Itu lagi. Kita boy band. Baik, oke. Satu lagi buat foto lagi kita. Foto lagi Pak. Pak Heri mundur lagi dikit. Iya. Kompeten.
Om Bram lagi pergi. Apalah, yuk. Nanti di cropping. Om Bram. Hilang kan? Bisa menggantikan Om Bram biar kita Kita udah belum ya. Aku kerasa ada. Ya, dia belum sertifikasi, Pak. Itu belum dua foto bareng. Terima kasih banyak. Pak Abel, terima kasih banyak. Pak Abel, terima kasih banyak. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Saya aku mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di acara PBC di Indonesia HR Untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ada di jalan. Oh, di Pawa, aduh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aura kasih sakit gigi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.